di Pondok Pesantren Tahfidz Irsyadul Ibad bersama Ustadz Asep Al-Cepoti. My friend, my man. Saya sama Ustadz Mukmin. Di depan ada Ustadz Yana dan Ustadz Arman. Mau kemana kita? Ke Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Irsyadul Ibad. Kita perjalanannya lumayan. Kampung Merenah. Balai Punah ya. Balai Punah. Di sini banyak pesantren ya. Ada pondok pesantren isi ulang Anissa ya. Ada ini lagi pondok pesantren. Ini ada toko kitab juga di sini ya. Ada pesantren Ar-Raudhah. Terus ada apa lagi di sini? Wah, banyak ini pesantren. Kita melewati samping ada ibu-ibu sedang nyapu. Lagi mencari ikan gitu. Banyak ikan. Anak-anak lagi layangan itu. Tuh. Ngajar layangan. Tempatnya asri sekali ini ya, Bapak ya. Ya, luar biasa. Ini pesawahan itu Gunung Karang. Ya, betul. Pesawahan. Mana-mana pesawahan. Ada pesawahan, ada santri juga yang bawa nih. Banyak pondok pesantren di sini. Ada pesantren. Tuh, kesana lagi tuh Rangkas Pak ya, Lebak ya. Betul. Lembah-lembah itu kayak gitu, lembah-lembah di Lebak gitu. Ada balong-balong di sekitar sini. Ada panggilingan padi, ada yang namanya penggiling padi di sana. Tuh ada angkot Rangkas Pandai, angkot sini, jalan pintas kayaknya nih. Ini pondoknya nih, guys, sudah kelihatan nih. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Irsyadul Ibad. Pondok Pesantren Irsyadul Ibad nih. Nah, kita akan naik. Nah, naik kita nih. Ngatruk Bapak. Gasruk. Wah, sepi nih. Jami Az-Zahra Kaduhejo. Guys, ini masjid Pondok Pesantren itu Masjid Jami Az-Zahra Kaduhejo, Banten, Indonesia. Ini anaknya Ustadz Asep sama anak Ustadz Isprianto juga biasanya main di sini. Halo. Halo, siapa namanya? Namanya siapa? Hah? Kula? Abinya ada nggak abinya? Ada. Di mana abinya? Di rumah. No, lagi ngapain abinya? Tolong panggilin abinya. Yuk panggil abinya yuk. Yuk, ayo. Kita panggil abinya. Tadi pas teleponnya susah ya. Iya, nggak ada sinyal kali ya. Ada nggak sinyalnya? Kan abinya lagi sholat. Oh, abinya lagi sholat. Masya Allah. Oh ya, lagi ngejemur abinya tuh. Sehat. Masya Allah, Masya Allah. Sehat. Guys, biasanya kita nih kelompok ustadz di SDT Irsyadul Ibad, ada beberapa orang, ada sekitar 4 orang lah. Itu sering likonya di sini di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Irsyadul Ibad di Balai Punah.
Hello guys. Hello. Ini lubangnya saat guys. Biasanya ada lauk di sini. Oh, airnya belah sini. Di ini berarti ini ya. Oh, ini masih kecil-kecil nih ikannya guys. Ikan nila. Oh, sampai miring-miring tuh ikan nila tuh makannya. Ada ikan emas juga guys. Keanekaragaman hayati. Airnya belah sini lebih banyak ya dibanding di sana. Udah siap. Ada Ustadz Mukmin, Ustadz Diana, dan Ustadz Asep. Dan ini mana yang namanya Tolha, ada nggak Tolha? Nggak ada. Ini siapa namanya? Tadi siapa? Hah? Fatih. Ini Dede. Namanya Dede. Dede apa? Oh, Dede Pahru. Bukan Dede Sunandar ya? Kita ini ya. HP saya kan mati kemana sebulan. Iya saya kontak nih. Waktu janji ketemu terakhir sama antum Jumat ya. Pas hari Jumat saya keterang saja. Jatuh apa gimana ya gua? Nah, hilang. Jatuh. Ini udah saya servis LCD-nya. Oh, LCD-nya retak. Hitam ini. Saya tanyakan kontrol Mas. Yang baru. Yang baru. Enggak. Ada teman nawarin lah. Bisa masuk saya. Berapa? 350 saya. Bayar beli. Ya sebenarnya kisaran ini sih kalau nyerpis ya 300 ke bawah kalau LCD. Ini juga LCD nih. Iya. Ganti juga ini. Ya udah retak-retak Pak ya. Gajur. Waduh. Sama HP-nya sama saya. Oh beda. Ini saya lihat bukan. Tadinya mau beli online. Beli online itu cuma 240.000. Iya, tinggal ongkos pasang aja. Ongkos pasang paling Pasang 50.000. berapa Ada gitu. di Facebook ya. Ah. Iya yang itu tuh. Siap pasang. Saya tanya berapa? 50.000. Saya kan ngisi Liko juga di PC itu. Nah, saya lupa Liko saya itu ada servis HP. Iya. Udah sama saya ya. Batunya kemarin. Dibuang. Iya dengan dulu kan kalau 500.000 dapat HP baru ya. Iya dapat. Sekarang juga dapat HP baru. Iya. RAM 1 GB lah. Makanya saya pas dengan 500.000 males. Segala macam. Terus kalau saya jual berapa ya? Saya 300.000 katanya. Aduh saya 2 juta. Tapi sekarang udah murah kan. Awal-awal masih mahal. Iya elektronik ya. Kita bertahan lama elektronik. Makanya kalau ada keluaran baru mending bersabar ya. Tunggu murah dulu baru kita beli. Iya, yang penting sebenarnya gadget mah yang penting masih bisa kepake, kita syukuri sebenarnya. Itu santri kemarin beli itu Oppo F1. Itu kan pertama kali ada waktu saya F1 itu 3 juta. Sekarang ada murid saya waktu di Depok itu dia beli itu 3 juta lebih. Sekarang dia beli kemarin 700.000. Murah kan? Baru itu. Iya. Karena udah 2000 berapa? 2016. Sekarang mah. Cuma memang HP itu yang paling murah itu ketika dihancurkan oleh apa barang-barang dari Cina ya. Dulu kan Nokia, wah lah orang punya Nokia gitu pertama-pertama kan. Nokia BlackBerry. Nah, Nokia BlackBerry. Sebelum itu belum ada BlackBerry ya. Ketika Nokia meraja kan N70, N71 tuh. Bro, ada HP Cina yang touchscreen tuh, lagi rame-ramenya. Udah pada belum lagi dulu kan memorinya bisa 1 GB lebih kan. 1 GB dulu itu gede lah. Bisa musik, game atau segala macam. Yang suaranya keras itu. Ya, yang paling keras yang paling dicari gitu. Mito dulu itu apa? Bion. Polytron. Omicron ada nggak Omicron? Udah masuk Android, wah Nokia udah mulai ini redup lah. Tapi bapak masih bertahan sekarang. Nokia. Kemarin baterainya kembung kan. Berapa counter nyari-nyari udah nggak ada Pak. Ada yang ngasih tahu kan counter terakhir ngasih tahu Pak kalau yang gitu-gitu
carinya di online. Saya nyari tuh di Lazada dapat. Ada alhamdulillah. Pas banget lagi yang orinya. Seneng banget dia. Sekarang nyari perpanjang. Iya dikasih yang kayak gini. Macet aing mah. Kolot Marriott diberi Android ada kolot Marriott sebenarnya. Jadi emang perlu gitu HP yang tombol-tombol itu buat orang tua itu. Nah, ini mau kamu mana? Siap. Kalau kita lihat ini kan orang tua itu pengen yang simpel gitu kan. Mudah gitu. Kebutuhannya Iya, kebutuhannya ya terbatas gitu. Kalau kita loba kahayang gitu. Kemampuan terbatas. kebalik. Kalau orang tua kan kemampuan mungkin lebih banyak daripada kebutuhannya gitu. Jadi wajar kalau kita lihat orang tua bisa memenuhi anaknya gitu kan. Anak 10 gitu bisa dibantu oleh orang tua gitu kan. Berbeda sekarang anak 10 belum tentu bisa ngebantu orang tua gitu. Soalnya kita harus bersyukur itu ya. Benar Kak Haji? Membahas sedikit tentang tema kita ya, materi bagian atas surat tafsir surat Al-Asr. Kita bahas semua ya. Nah, pernah saya sampaikan ya surat Al-Asr. Wal Asr. Belum. Pas angkatannya Pak Mukmin kayaknya itu tersampaikan. Sampainya pindah ya. Kayaknya ini bisa upah terakhir kan. Sama Pak Arman sama Sabian. Yang baru berarti ya? Musad yang baru gitu. Nah, yang baru-baru. Apa gimana? Ada yang baru? Ustaz Farid? Ustaz Farid udah sama Oh, udah ya. istri. Nah, Baru kayaknya ya udah masuk ke grupnya. Karena 2 orang kan di sana 2 orang. berarti saya pindah ini. Ya, kayaknya akan itu yang saya bilang Saya sama Ustaz Arman pindah ini. sama saya. Hah? Sama Sabianto. Ustaz Isprianto. Oh. Itu yang bisa megang yang mana. Dulu kan sama saya sudah naik. Jadi memang kan di upah ini ada tingkatan-tingkatannya ya. Kemarin kan udah bilang itu pertama ya. Ya, kalau dia sama Pak An. Yang dipegang sama Pak Akut itu hampir semuanya dari saya semua. Iya, dulu Pak An sama saya, Pak Iman, ya, dulu Pak Asep yang ini, dulu Pak Hadi, Pak Hadi, satu lagi Pak Ayu Haji. Itu sama saya semuanya naik minyak dan naik. Berarti saya balik lagi ke Ustaz Isprian kok. Ya, nanti naik. Kembali ke asal, Pak ya. Nanti naik lagi nanti di sana. Bareng kita berdua, Pak ya. Jadi Pak Arman ke sini itu bawa saya berarti ya. Saya dibawa Pak Arman ke Ustaz Isprianto ini. Karena saya kemarin megang 2 orang gitu ya. Biar juga semangat. Amsal sama bisa. Oh iya. Kita nemenin berarti ya. Apa iya berarti kalau nama kita 5 orang. Karena saya udah tahu nanti nyamannya gimana. Jadi sekarang saya masih megang DPC, megang 2. Jadi saya seminggu 3 kali. Megang ibu-ibu juga ya. Megang apa? Ibu-ibu, Pak. DPC apa? Udah apa? Maksudnya ini bapak-bapak juga. Saya mikirin ada ibu-ibunya. Ah, megang ibu-ibu. Gak boleh, Pak. Gak boleh megang ibu-ibu. Satu ibu aja. Itu pun ibu anak-anak. Jadi memang ada yang mantan preman, ada yang mantan pemakai narkoba. Ya itu sama Keren cerita-ceritanya. Orang-orang itu luar biasa. Saya semangat mereka setiap minggu itu. Sampai ada yang punya bisnis itu setiap hari Selasa mereka liburin. Hanya gitu. Jadi ada yang punya fried chicken ya. Fried chicken saya khusus setiap hari Selasa saya liburin. Guys, semangat tuh. Udah tua. Udah tua. Semangat banget lagi nih. Luar biasa. Sama waktu saya ngajar di Depok itu, murid saya macam-macam gitu. Ada yang udah 60 tahun. Apa semangat? Semangat banget. Nah, apa Quran itu setiap pagi setengah sama saya. Kadang
berapa ayat tapi sampai pas saya kesini sudah 1 juz itu usia 60 tahun usia 60 tahun itu 1,5 belum mulai macam-macam dulu waktu saya makanya saya kesini agak lumayan ketemu lagi karena saya mau biasa ngajar bapak-bapak ya usia itu. Waktu di Depok awal pertama kali saya suruh ngabdi sampai tugas itu suruh ngajar SD. SD biasa kelas ya. itu sampai nangis saya. Gimana coba ngajar SD? Saya kan biasa ngajar sebelumnya saya biasa ngajar ibu-ibu, ibu bapak-bapak kan. Saya biasa ngajar ibu bapak waktu masih di Cileunci. Suruh pindah ke Depok di Al-Quba. Itu SD apa ya, SD Al-Quba ya. Saya kuliah di situ semuanya. Kemudian sudah saya tapi di komplek itu luar biasa saya dari mulai karena kompleknya memang orang menengah ke atas ya itu di sana luar biasa. Jadi untuk belajar itu memang mereka nggak malu, nggak kayak kita di kampung nyari bapak-bapak yang pengen belajar Quran gitu itu susah. Kalau pikirnya Ya, di sana itu luar biasa. Jadi saya ada kata di sini beberapa hal kok saya ngisi banyak banget. Ada yang dari karyawan pabrik dia. Jadi kalau pabrik itu seminggu sekali mereka bayar tahsin, ada yang setoran hafalan, bayar tahsin. Itu karyawan pabrik loh. Ngaji ya. Itu ngaji karyawan. Padahal pabriknya jauh dari saya. Bukan di perusahaan apa gitu ya. Dia awalnya ada yang sholat itu nyaman dengan sholat di sini. Karena memang masjidnya yang tempat saya imam itu nyaman masjidnya. Kalau masjid rumahan orang-orang ini nyaman berasa parketnya tebal gitu. Dia ngelihat kegiatan saya, dia ngajak teman-temannya. Dia belajar sih. Belajar. Terus saya juga ngajar ada jemaah di situ, dia orang Kementerian Perindustrian. Saya ngajar di Kementerian Perindustrian Jakarta. Gedungnya itu berapa juta. Pertama kali saya masuk perkantoran ngajar. Itu lucunya luar biasa. Pas saya ngajar itu dia ngajak teman-temannya yang kantor itu. Bajunya segini, roknya di atas lutut. Itu ngaji Quran sama saya. Fokus. Dia ditutupin kayaknya minjem itu. Burungnya yang tipis dia. yang formalitas doang Iya, ya. terus ininya ditutup sama apa itu. Mau kena enggak? Emang roknya segini gitu, tapi dia tutup lagi pas ngaji sama saya. Kayaknya beres ngaji tuh dipanjangin lagi tuh sama ditutup ini. Jadi saya ngajar di kementerian itu luar biasa gitu. Orang-orangnya. Dan itu yang luar biasanya itu orang-orang yang tersisihkan. Iya. Tersisihkan kenapa? Karena mereka nggak mau disobok. Ya orang-orang jujur aja ya. Iya, orang-orang jujur lah. Hanya ada 12 orang kalau nggak salah. Dari sekian besar kantor itu. Ada 12 orang yang nggak mau. Dia ngomong saya katanya. Kalau kita pengen tanda tangan sekali tanda tangan cek gitu. Bisa 60 juta sih. Kita nggak mau. Bayangkan. Cuma memasukkan apa namanya kwitansi bisa 60. Tapi mereka enggak. Luar biasa ya. Godaan Makanya itu makanya cari ketenangan di situ. Jadi orang-orang jujur, orang-orang yang baik itu malah asing. Karena memang yang disebut guroba itu kan. Saya akan bahas sedikit tentang surat Al-Asr. Ini surat yang hampir sampai anak kecil pun hafal ini surat Al-Asr. Pendek surat, tapi padat dan ringkas. tapi maknanya Ya, sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Laula ma anzalallahu hujjatan 'ala 'abdihi illa hadhihi surah la kafatuh." Kata Imam Syafi'i saking takjubnya nih dengan surat Al-Asr ini, kalau seandainya laula ma anzalallahu hujjatan 'ala 'abdihi, kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujjah gitu ya, atau surat kecuali surat ini saja Al-Asr, maka itu sudah cukup. Surat ini sebenarnya udah cukup gitu. Kalau seandainya Allah tidak menurunkan surat yang lain. Kenapa? Maksudnya memang saking dalam yang maknanya. Sudah terangkum ya satu Iya. Al-Qur'annya. Lengkap, pendek gitu, tapi luar biasa. Iya. Kenapa? Kalau orang mengamalkan isinya gitu ya, ya di situ. Ingat ini nasyid Raihan ya.
dari surat Al-Asr itu yang nah demi masa. Iya yang itu yang biasa kita perkemahan ya kemarin. Oh iya, kemarin gimana? Seru kan? Alhamdulillah ini. Guyur banget siang sampai malam. Nah, jadi kalau kita lihat di ayat yang pertama wal asri demi masa atau demi waktu, atau ada para ulama mengatakan ada yang menafsirkan ada demi waktu asar. Nah ini yang pertama. Ada hubungannya dengan asar ya? Ya, jadi tafsirnya itu bisa diartikan demi waktu atau Demi waktu asar. Waktu asar. Itu tafsirnya. Bagaimana? Nah ini sumpah khusus ya, Allah itu boleh bersumpah dengan makhluknya. Tapi kita nggak boleh bersumpah kecuali dengan Nama Allah. Allah. Makanya ada 3 kan harus dikosongkan. Wa, Ta. ya, ka ya. Iya, wa bata. Billahi. Allah. Oh pakai ta, Allahi. Bukan wa dan ta. Jadi bolehnya itu. Jadi nggak boleh antum sumpah pocong misalnya ada. Nggak ada. Nanti bifocong, tak pocong ya. Wa pocong. Itu nggak ada tuh sumpah itu nggak boleh. Dan hati-hati kalau sumpah itu kan kalau dilanggar harus bayar Kaparat ya. Tapi Allah itu boleh bersumpah dengan makhluknya. Makanya kita menemukan di Al-Quran itu sangat banyak sekali Allah bersumpah dengan makhluknya. Wasyamsi wadduhaha wal qamar. Nah, gitu kan? Ada apa lagi? Wal adiyat. Wadduha gitu kan? Wal adiyat. Oh, banyak sekali. Gitu kan? Allah bersumpah dengan makhluknya. Tapi kita nggak boleh sumpah selain dengan nama Allah. Jadi, nah ini kenapa Allah sampai bersumpah dengan waktu? Karena memang waktu itu sangat luar biasa. Kalau kita tidak bisa menyelamatkan waktu kita itu kan sama juga. Waktu kita itu sama. Tapi cara memanfaatkan waktu itu yang berbeda dari setiap orang. Porsinya akan berbeda. Jadi santri di sini itu dalam 2 tahun bisa hafal Quran. Tapi kenapa antum nggak hafal Quran dalam 2 tahun? Bahkan udah belum berapa? Karena memang waktu antum nggak dipakai waktu itu, kan? Ada waktu santri dipakai untuk apa? Difokuskan ya. Difokuskan jadi hafal. Tapi coba antum kalau antum menguangkan itu mulai 1 hari 1 ayat gitu ya. Itu kalau 1 hari 1 ayat kurang lebih 17 tahun harus selesai. Ya. Kalau 1 hari 1 halaman kurang lebih 1 tahun 8 bulan. Selesai. Udah ada ukurannya ya sebenarnya Mbak ya. Ya, iya. Makanya Tidak ada rumus-rumusnya ya. Iya itu. Makanya nanti di guru Quran, ini guru Quran ya, ketiga ya. Kamu main ya? Bukan, ini BTP. Berdua. Makanya nanti kita kan khusus guru Quran kan ada hafalan. Itu akan kita pelajari. Saya belum ini juga ke Quran sana. Ini saya belum, pertama saya belum menguasai metode itu. Umi. Ya, bukan. Ilmu nurul. Ilmu orang saya belum menguasai, tapi saya suruh megang amanah itu. Yayasan suruh saya megang Quran sana. Baru sekali pertemuan dong ya sama guru Quran saya. Nah itu nanti akan ada program menghafal gitu ya. Kalaupun nanti guru-guru yang lain juga akan kita buatkan insyaallah target hafalannya untuk selain guru Quran, tapi memang tidak sebanyak itu. Wal asri dan waktu dan masa. Jadi pentingnya waktu. Kemudian ayat yang keduanya, innal insana khusr, sesungguhnya al-insan di situ pakai alif lam al-istighraq, artinya seluruh manusia. Jadi ya, dia nggak mengenal presiden, khalifah dulu atau siapapun itu, maka akan merugi. Semuanya itu akan merugi. Karena di situ pakai al-insan, jadi semua manusia itu akan merugi gitu. Ya. Innal insana lafi khusr, seluruh manusia itu akan merugi gitu. Tapi di ayat selanjutnya illal ladzina, kecuali orang-orang yang beriman.
iman itu bukan hanya mengatakan saya beriman kepada Allah. Beriman itu dengan ilmu. Tapi iman itu butuh ilmu. Gitu ya. Kalau iman mengatakan saya beriman kepada Allah, wah itu terlalu ini. Makanya makna iman itu kan tasdiqul bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi mengucapkan dengan tasdiqul bil qalbi, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian mengucapkan dengan lisan, kemudian wa amalun perbuatan bil arkan, dan mengamalkan dengan perbuatan anggota badan. Dan itu semua itu butuh dengan ilmu. Gimana kita mau beramal sedangkan kita nggak tahu ilmunya? Jangan sampai saya beriman kepada Allah tapi dia minta-minta ke kuburan. Saya beriman kepada Allah, dia mencari ini cincin ini, wah, dia menganggap bahwa ada kekuatan yang lebih besar gitu ya, atau ada kekuatan pada cincin dan sebagainya. Nah itu juga keimanan yang salah. Jadi bukan hanya mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan keimanannya. Gitu ya. Jangan sampai di dalam sholat yang mengatakan qul huwallahu ahad, gitu kan? Tetapi sampai ada pohon keramat yang dikeramatkan itu ya, dia minta gitu ya. Atau ada kuburan, lewat kuburan dia klakson, itu ngelaksonin apa sih? Ada yang kayak gitu? Harus klakson. Ada Pak Ustaz. Kamu kalau lewat sini jangan lupa klakson. Ngikut aja klakson. Terus harus hati-hati. Itu hal yang kecil gitu, tapi itu bisa Fatal. Menyebabkan kesyirikan gitu ya. Setiap lewat kuburan klakson itu pada buat apa gitu? Biar nyaut gitu apa? Gitu ya. Jadi kayaknya belum tahu fungsinya klakson buat apa. Ya orang yang mati di kuburan pakai klakson. Nah, sunahnya kan ucapan salam kan? Ya, bukan klakson. Dan setiap saya hampir lewat yang kuburan, kalau lewat ke Cikola itu kan ada kuburan kan? Dari pohon beringin ya. Itu kalau antum ada motor di depan gitu, kalau di belakang antum itu pasti setiap lewat itu pasti naikkan klakson. Setiap lewat itu pasti. Coba antum perhatikan ya. Kalau enggak pulang dari sini deh, antum berhenti dulu sebentar nunggu motor lewat. Pasti klakson, bukan klaksonin antum pastinya. Bau menyan dari kuburan. Ada berhenti mau videoin bau menyan. Langsung gini lagi. Langsung beringkak bulu ya. Hati-hati, antum takut sama kuburan juga itu sesuatu. Kayaknya bekas itu tuh, bekas ada yang ini orang kayaknya. Ada sesajen. Jadi harus ketika antum takut sama kuburan juga itu menandakan bahwa keimanan yang sangat lemah. Takut hantu juga gak boleh ya. Hantu itu nggak boleh. Gak boleh takut, lawan. Takut itu takut. Makanya sekarang image saya pernah sampaikan, image kuburan sekarang sudah rusak. Orang kalau lewat kuburan iya ditakuti pocong gitu ya, kuntilanak, iya kan, genderuwo dan sebagainya kan. Pokoknya padahal mau mistik kayak ziarah kubur itu untuk apa coba? Tazkiratul maut, untuk mengingat kematian. Ya. Ya kan. Kalau sekarang orang setiap lewat kubur yang ditakuti adalah pocong. Gimana dia mau lihat kematian? Jadi jangan sampai salah gitu melihat kuburan itu takut pocong, kuntilanak. Padahal yang lebih nyeremin orang ya, yang bawa golok. Kebanyakan nonton film pocong. Pocong mengadek pocong. Mengadek. Perasaan dulu ada yang namanya film Pocong Mumun ya. Iya. Sama Jepri ya. Kuntilanak. Siapa yang kuntilanak itu? Susana. Jadi mungkin Kalau yang perempuannya Susanto. Ya, jadi habit sering ngeliat film, nonton film-film begituan jadi ini ke bawah. Makanya mending jangan nonton film horor ya. Kalau itu akan jadi merusak penakut mah. psikologis. Ya. Hati-hati kalau antum memang udah takut. Itu jangan nonton film yang kayak gitu. Termasuk lihat yang sadis-sadis gitu ya. Antum lihat film-film yang sadis-sadis, kok ada yang Psikopat gitu ya. Misalkan janganlah. Suka kebawa mimpi. Jangan sampai antum ketika habis nonton film setan gitu, mau ke kamar mandi ada rasa takut. Ya kan? Iya. Sampai ditahan kencing ya. Sampai ditahan. Makanya Jadi debat tuh ginjal. efek dari
nonton film setan. Ternyata setannya adalah kita. Jadi harus hati-hati ya. sampai salah nih. Nah itu berkaitan dengan keimanan, berkaitan erat dengan keimanan. Jadi ketika iman itu lemah, maka dia akan percaya ada pocong dan lain sebagainya gitu ya. Makanya pas lewat kuburan takut, padahal biasa aja gitu. Makanya saya suka alhamdulillah anak-anak saya nih, ternyata anak-anak itu tergantung kita yang mengarahkan. Kalau dia takutin dari kecil dia takut. Jadi mopod ya. Tapi anak-anak saya kan nggak pernah saya takutin. Mau gelap mau apa dia biasa aja. Jadi kalau biasanya subuh, kadang sebelum subuh ikut sama saya gitu kan ke masjid. Dia mau pulang sendiri pulang. Saya lagi sholat dia pulang biasa aja. Mau gelap habis isya gitu kan. Saya ada jam ngajar atau apa, pulang aja. Mau gelap mau apa. Ke dapur kan biasanya mau dia matiin lampu. Ini nih yang kecil nih. Dia suka kebangun kan jam 3 pengen minum. Dia nggak minta diambil ke dapur sendiri. Karena kan gelap lampu. Parwan kuma Parwan. Nggak udah gen mamajikan udah. Nggak, kalau gelap itu khawatir disangkanya maling doang. Dipukul anak ulang. Kalau dia kalau mau minum bangun malam dia minum sendiri nggak bisa sendiri. Oh yang ini pengen diambilin. Nah itu berani gitu ya. Jadi harus berani laki-laki. Itu kalau memang biasanya kenapa sih anak-anak yang gelap takut gitu? Itu kan itu ketakutin. Termasuk ada mau. Sepupu saya gitu, setiap gelap atau mati lampu, oh dia sana aja sih. Mati lampu biasa aja. Malah main kalau mati lampu malah suka nakut-nakutin yang ini nakut-nakutin gitu. Jadi dia nggak takut. Jadi tergantung kita tuh. Serius ya? Akhirnya mau kalem ya. Beda. Nah itu hati-hati. Nakutin itu juga harus hati-hati. Nah ini keimanan itu kalau keimanannya kuat, oh itu luar biasa. Antum tahu kenapa Umar bin Khattab itu saking takutnya sama Allah? Jadi takutnya sama Allah ya. Umar bin Khattab itu bukan takut sama manusia. Iya. Saking takutnya sama Allah itu setan itu dibikin takut sama Allah, jadikan takut sama Umar bin Khattab. Jadi kalau Umar bin Khattab melewati satu lembah yang ada jinnya itu setan Jingkir ya. itu minggir itu. Saya nggak bisa ngebayangin gimana jin mau menggoda Umar bin Khattab. Orang mereka aja takut, gimana setan mau menggoda gitu. Orang setan aja takut sama Umar bin Khattab gitu. Gimana mau Saking subuhnya keimanan itu ya. Ya itu saking keimanannya itu tinggi, saking takutnya kepada Allah. Allah jadikan semua makhluk itu takut. Ya kan, musuh itu kalau udah dengar kata Umar bin Khattab itu takut. Jadi kalau berperang, siap ada Umar bin Khattab itu. Terkenal hadis. Orang terkenal badannya tinggi besar kan. Kalau naik kuda bayangkan, ini kuda perang. Kuda zaman dulu dengan sekarang itu beda tinggi. Kuda perang itu tinggi. Kalau naik kuda kakinya kan nyampe ke tanah, bayangkan. Umar bin Khattab naik kuda itu kakinya sampai ke tanah. Kayaknya lebih tinggi dari Elkan Bagot ya. Ya di atas 2 meter lah. Makanya katanya kalau ke sana. Iya, saya mikir ya ke sana, Pak. Jadi kalau ada di antara sahabat di kejauhan gitu ya, terlihat hanya bayang-bayang, itu kelihatan yang paling tinggi itu pasti kan Umar bin Khattab. Tinggi gede ya. Kalau enggak Hamzah. Oh, 2 itu ya yang tinggi ya. Itu sama dua-duanya. Waktu masih jahiliyah itu berburunya, yang lain berburu rusa, kelinci, Umar bin Khattab sama Hamzah itu berburunya singa. Bayangkan, berunya singa. Kalau udah dapat itu kan dipanggul dibawa ke kota Madinah. Jadi dia menunjukkan kekuatan. Zaman jahiliyah sebetulnya Umar bin Khattab itu udah berburu gitu ya, dengan panah dan tombaknya, dapat singa itu dipanggul di pundaknya dibawa ke kota Madinah. Dagingnya dimakan. Waktu jahiliyah. Dibawa ke Madinah ya. Menunjukkan kekuatan ya. Karena Umar bin Khattab kuatnya luar biasa. Badannya tinggi besar. Itu saking takutnya beliau, maka dijadikan seluruh makhluk itu takut sama dia. Kalau beda dengan Utsman bin Affan itu istilahnya apa? Malu. Ya, Kalem ya. dengan malunya, saking malunya dengan Allah gitu, untuk maksiat sampai malu banget. Rasulullah pun sampai malu kepada Utsman bin Affan. Ya, makanya satu ketika Rasulullah berada di, kalau tidak salah, di sumur gitu ya, di sebuah sumur gitu yang tertutup ya. Masuklah Abu Bakar As-Siddiq, dipersilakan masuk. Ketika Umar bin Khattab masuk juga masuk.
dalam keadaan aurat terlihat, maksudnya tersingkap gitu auratnya, kakinya gitu ya. Itu kalau misalnya di rumahnya nih, ketika di rumah Rasulullah bersama Aisyah, ketika masuk Utsman bin Affan, Rasulullah langsung tiba-tiba menutup tahu kata sini sarung sini apa jubah Pakaiannya. Ayah ditutup lagi kakinya yang terlihat dari sini tuh. Sampai Aisyah berkata, ya Rasulullah, kenapa ketika Abu Bakar As-Siddiq masuk engkau diam aja dalam keadaan posisi itu, terlihat biasa ini ya, kakinya. Umar bin Khattab masuk tidak begini, tapi ketika Utsman bin Affan itu masuk, Rasul langsung tiba-tiba menutup auratnya yang tersembunyi. Kenapa? Kata Rasulullah apa? Bagaimana aku tidak malu sedangkan Allah saja malu kepada man? Malu sama Utsman bin Affan ya. Nah, kita malu-malu ya. Malaikat juga malu sama malaikat aja malu sama Utsman bin Affan. Itu luar biasa gitu. Menjaga untuk bagaimana mereka untuk tidak bisa maksiat ya. Sedangkan ada yang takut, ada yang malu sama Allah. Kita mah beda ya. Kadang malu-malu gitu. Beda mah. Takutnya sama pocong gitu ya, sama kuntilanak. Wes jangan takut sama kuntilanak Pak Mu'is. Itu harus hati-hati tuh. Harus berani. Pak Mumin takut sama siapa Pak Mumin? Allah. Sama Allah. Malu sama Allah. Dah. Masya Allah. Iya. Takbir. Kim. Iya. Nah, jadi semua orang itu merugi ya. Semuanya itu merugi kecuali pertama tidak orang-orang yang beriman. Dan iman itu butuh dengan ilmu. Ya, itu dengan pemahaman yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, wa'amilus shalihat, dan dia beramal amal soleh. Jadi kalau dia mengatakan saya beriman kepada Allah tapi dia tidak sholat, itu juga bukan keimanan yang sempurna, bukan keimanan yang sesungguhnya. Itu keimanan yang salah. Karena keimanan itu tidak lepas dari tadi seperti di pengertiannya tasdiqul bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan gitu kan. Ketika dia beriman dengan mempercayai dengan hatinya, mengucapkan dengan lisannya, itu harus beramal kan? Dengan anggota badannya. Ketika dia tidak beramal seperti kaum apa tuh? Khawarij atau apa? Apa namanya? Yang mereka mengatakan saya beriman tapi mereka tidak sholat dan sebagainya. Jadi harus diiringi dengan amal soleh. Harus diiringi dengan sama. Ketika ada amal, itu harus dakwaan soleh. Tidak bisa hanya mengatakan saya beriman kepada Allah tapi dia tidak beramal soleh. Kemudian watawassaw bil haq, apa artinya? Belum mau dalam kebaikan. Saling menasihati untuk kebenaran. Jadi untuk saling menasihati dalam kebenaran. Seperti kita lah di sini. Saya mendapatkan nasihat dari anak itu di sana mendapatkan nasihat dari saya. Saling kita di sini saling belajar. Kita saling memberikan nasihat, saling mengingatkan. Makanya pentingnya setiap pekan seperti ini kita harus mengingatkan. Kalau tidak dengan seperti ini kita mau datang pengajian itu jarang gitu ya. Itu jarang. Dan kalaupun ada pengajian kadang ya seperti itu. Ada yang sambil merokok, sambil apa? Dipuput di kampung mah. Enggak fokus. Kiri kanan. Kalau ngaji itu di dalam musola atau masjid itu udah asap aja. Aduh, gimana kita mau khusyuk gitu? Bukan Gimana kita mau mau khusyuk dengan menuntut ilmu kita? Sedangkan kita disuguhkan dengan sesuatu yang makruh atau bahkan haram gitu kan? Ulama banyak mengatakan itu haram rokok itu. Bahkan Ustaz Abdul Somad pun mengambil pendapat yang haram terkait dengan rokok itu. Jadi ya saya rasa tidak ada keberkahan ketika ada orang yang mengajar sambil rokok. Ya, tidak ada keberkahan kan. Kemudian watawassul haq dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, ini sabar itu luar biasa. Makanya ketika kita punya masalah itu sebenarnya cuma dua solusinya. Ketika kita punya masalah, ketika antum punya masalah, sebesar apapun, seberat apapun, mau masalah dengan istri, dengan keluarga, dengan di sekolah, pekerjaan dimanapun, dua solusinya. Wasta'inu bis sabri wassalah. Sabar dan sabar. Makanya kata para ulama, antara solusi, yaitu masalah dengan solusi tipis sekali. Hanya bainal jabhan, antara apa namanya? Jidat dengan tanah, tempat sujud. dengan tempat sujud. Ketika
ketika orang dia sudah bersabar kemudian sholat, insya Allah masalahnya akan selesai. Iya, masalahnya akan selesai. Jadi ketika kita punya masalah, udah sabar dan sholat. Itu solusinya. Jadi solusi itu sebenarnya tidak lebih jauh gitu daripada semakin kita jarang menempelkan ini. Gitu ya. Atau hanya sholat yang wajib-wajib saja, yang sunnah kita tinggalkan, wah itu tidak Masih kurang saja. masih kurang. Justru yang sunnah itu kita lengkapi kekurangan yang wajib. Mungkin dalam sholat kita kurang khusyuk dan sebagainya. Gitu ya. Maka yang sunnah itulah yang akan menutupi gitu. sedikit. Gitu ya. Jadi sabar itu, makanya permasalahan itu kan semuanya. Jadi kalau saya di sini gitu semuanya, ada nggak yang nggak pernah bermasalah dengan istrinya? Ada? Ada, Payana. Jadi belum punya masalah ya. Iya. Nah, kalau yang sudah beristri itu pasti akan ada masalah. Pasti. Hal yang mustahil. Nggak ada orang gitu yang saya pengen nikah nggak ada masalah dengan istri atau dengan suami. Itu mustahil. Itu akan pasti ada. Sesoleha apapun itu pasti akan ada. Anda lihat Rasulullah SAW pernah nggak ada masalah dengan istri? Ada, berkali-kali. Iya, itu berkali-kali. Bagaimana kecemburuannya Aisyah ketika Rasulullah sedang bersama Aisyah, tiba-tiba ada seorang budak dari istri yang satu membawa makanan ya, datang sampai ke depan Aisyah, depan Rasulullah, itu dipukul sama Aisyah sampai tombaknya itu pecah, piring itu pecah jatuh karena dipukul sama Rasulullah hanya Spontanitas kali ya. dia hanya mengatakan gorot muka. Jadi maksudnya ibu kalian sangat cemburu, selesai gitu. Enggak. Tapi ada masalah itu, gitu ya. Bagaimana ketika para istri yang dikomandai oleh Aisyah untuk meminta uang Belanja. makan dan atau uang belanja yang lebih gitu ya, itu kan bagaimana ada dalam keluarga. Tetapi Rasulullah begitu bijak dalam menyelesaikan masalah. Polemik kehidupan. Bayangkan Rasulullah saja ada masalah dengan keluarga. Jadi kalau antum ada saya nggak pernah ini dengan istri, mustahil. Itu pasti ada. Justru di situ, dengan masalah itu kan mendewasakan. Masalah itu mendewasakan. Ketika ada kesalahan kita perbaiki. Mungkin latihan ini Pak Yana. Mumpung belum beristri, ini siap-siap. Nah, ya solusinya di sini adalah sabar. Gitu ya. Surat Al-Baqarah wasta'in bis-sabri was-salah. Jadi sabar ya ketika punya masalah. Karena kita semua itu pasti punya masalah, baik di rumah atau di kantor dan sebagainya. Ada masalah dengan istri juga, dengan anak, dengan orang tua dan sebagainya. Kalau di kantor dengan teman, di pekerjaan dan sebagainya itu pasti akan ada aja. Tapi itulah yang mendewasakan ketika ada masalah, karena istri itu kan tidak lepas dari beberapa sifat. Istri itu dilihat kadang memang menyenangkan, ya. Tapi di satu sisi juga ada kadang menyebalkan. Itu nggak bisa dipisah gitu ya, antara menyenangkan dan juga ada menyebalkan atau ambus seni gitu ya. Bahasa mukamu ini ambus seni gitu ya, bahasa Munas ya, itu memang tetap akan ada gitu ya. Tapi kita jangan mencari kesalahan. Jadi fokus pada kebaikan. Kita yang menyempurnakan salah. Jadi saya selalu saling melengkapi. Oke, mungkin itu ya. Siap. Bisa kita lagi asal. Oke,